Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Budi Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum pengolahan limbah cair rumah makan dengan pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut. Yang pertama, konsep dan latar belakang. Alasan ilmiah pemilihan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut didasarkan pada sifat fisik dan kimia yang mendukung proses pengolahan limbah cair secara adsorptif dan filtratif. Tempurung kelapa yang diolah menjadi arang aktif memiliki luas permukaan pori yang tinggi, struktur mikropori mesopori, serta kandungan karbon yang besar, sehingga efektif dalam mengabsorpsi senyawa organik penyebab BOD dan COD, serta partikel tersuspensi halus. Sementara itu, limbah rambut mengandung keratin yang bersifat hidrofobik, sehingga memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap minyak dan lemak. Rambut juga berfungsi sebagai media penyaring alami yang mampu menahan partikel kasar serta mengurangi beban polutan sebelum masuk ke tahap absorpsi lanjutan. Parameter pencemar yang menjadi fokus pengolahan yaitu minyak dan lemak yang dapat membentuk lapisan di perairan dan menghambat difusi oksigen, BOD yang mencerminkan beban bahan organik mudah terurai, COD yang menunjukkan total bahan organik teroksidasi, TSS yang menyebabkan kekeruhan dan sedimentasi. Parameter tersebut berbahaya karena dapat menurunkan kualitas badan air, menyebabkan eutrofikasi, menurunkan kadar oksigen terlarut, dan berdampak negatif terhadap ekosistem perairan serta kesehatan manusia. Konsep limbah mengolah limbah. Dalam praktikum ini diterapkan dengan memanfaatkan limbah padat yaitu tempurung kelapa dan rambut manusia sebagai media pengolahan limbah cair. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular karena limbah dimanfaatkan kembali sehingga dapat mengurangi beban pencemaran dan volume limbah yang dibuang ke lingkungan. Selain itu, pendekatan ini berpotensi menekan biaya operasional dan ketergantungan pada bahan kimia sintetik. Keunggulan dan kelemahan pendekatan berbahan alam. Yang pertama, keunggulan yaitu bahan mudah diperoleh dan biaya rendah, ramah lingkungan, sederhana dan mudah diaplikasikan. Untuk kelemahannya, umur pakai media terbatas, efisiensi dipengaruhi oleh laju air dan beban polutan, membutuhkan perawatan dan penggantian media secara berkala. Selanjutnya, desain konstruksi prototipe. Sistem terdiri dari 2 tabung filtrasi vertikal bertingkat menggunakan pipa PVC dengan aliran gravitasi. Sistem ini terdiri dari tabung filtrasi 1 dan tabung filtrasi 2 yang masing-masing memiliki fungsi pengolahan yang berbeda dan saling melengkapi. Limbah cair mengalir dari inlet ke tabung filtrasi 1, kemudian tabung filtrasi 2, dan yang terakhir outlet. Tahap 1, tabung filtrasi 1 atau pre-treatment. Fungsi utama penyaringan awal dan penurunan minyak, lemak, serta padatan kasar susunan media dari atas ke bawah, yaitu kerikil sebagai penahan padatan besar dan menjaga kestabilan aliran awal, pasir sebagai penyaring partikel halus dan mengurangi TSS awal, busa sebagai pemerata aliran, limbah rambut sebagai media utama penyerap minyak dan lemak, busa untuk penahan media rambut dan menjaga posisi media agar tidak terbawa aliran, kerikil penyangga media dan menjadi struktur lapisan filtrasi. Tahap ini bertujuan untuk menurunkan beban pencemar awal, khususnya minyak, lemak, dan sebagian TSS, sebelum air limbah dialirkan ke tahap berikutnya, absorpsi. Tahap 2, tabung filtrasi 2, pengolahan lanjutan. Fungsi utama absorpsi senyawa organik terlarut. Susunan media dari atas ke bawah, kerikil sebagai penahan sisa partikel kasar dan menjaga distribusi aliran, pasir sebagai penyaring lanjutan partikel halus, busa sebagai pemerata aliran sebelum absorpsi, arang aktif tempurung kelapa sebagai media utama absorpsi bahan organik untuk menurunkan konsentrasi BOD, COD serta sisa TSS yang belum tersaring pada tahap sebelumnya, kerikil sebagai penyangga media arang dan menjaga kestabilan struktur filtrasi. Hasil akhir sistem, air limbah keluar melalui outlet dengan kualitas lebih baik, proses berlangsung bertahap dan lebih efisien, umur pakai arang lebih panjang karena beban awal sudah dikurangi. Proses preparasi tempurung kelapa. Yang pertama, pembersihan untuk menghilangkan kotoran agar tidak mengganggu proses filtrasi, pengeringan untuk menurunkan kadar air sebelum pembakaran, dan yang terakhir pembakaran atau pembuatan arang. Mengubah tempurung kelapa menjadi arang berpori yang memiliki kemampuan menyerap senyawa organik dalam limbah cair.
Memanfaatkan arang tempurung kelapa sebagai media adsorpsi sederhana untuk membantu menurunkan konsentrasi bahan organik, khususnya BOD dan COD. Peran dan penempatan limbah rambut ditempatkan sebagai lapisan filter terpisah sebelum arang aktif. Rambut berfungsi sebagai penyerap minyak dan lemak, pre-filter untuk menurunkan beban organik. Pertimbangan desain lapisan filter. Penentuan ketebalan lapisan media filter didasarkan pada pertimbangan waktu kontak, laju air, dan potensi penyumbatan. Ketebalan media disesuaikan agar aliran limbah tetap stabil dan proses pengolahan berlangsung efektif. Implementasi dan pengujian. Pengambilan sampel limbah cair dilakukan secara langsung dari sumber limbah rumah makan menggunakan metode grab sampling. Parameter yang diuji sebelum dan sesudah pengolahan yaitu minyak dan lemak, bahan organik, diindikasikan melalui BOD dan COD, kekeruhan atau TSS. Prosedur pengujian kinerja prototipe dilakukan dengan mengalirkan limbah cair rumah makan secara kontinu melalui sistem filtrasi menggunakan aliran gravitasi tanpa pompa. Limbah dialirkan dari inlet menuju tabung filtrasi pertama, kemudian ke tabung filtrasi kedua, hingga keluar melalui outlet. Volume limbah yang diuji sekitar kurang lebih 10 liter dan waktu kontak kurang lebih 30 menit. Kendala dan solusi. Aliran limbah tidak stabil. Solusi mengatur posisi inlet dan ketinggian tabung agar aliran lebih konstan. Media filter mudah tersumbat, terutama rambut. Solusi menata rambut dengan rapi dan menambah lapisan busa sebagai penahan. Keterbatasan alat praktikum. Solusi menggunakan metode sederhana dan menyesuaikan desain prototipe dengan alat yang tersedia. Analisis data dan hasil, efektivitas penurunan konsentrasi polutan. Setelah melalui sistem filtrasi, limbah cair tampak lebih jernih, lapisan minyak dan lemak berkurang, serta bau menurun yang mengindikasikan penurunan kekeruhan, minyak atau lemak dan bahan organik. Tabel perbandingan sebelum dan sesudah pengolahan. Untuk parameter minyak dan lemak sebelum terlihat jelas, sesudahnya berkurang. Parameter kekeruhan sebelum tinggi dan sesudahnya menurun. Pada parameter bau, sebelumnya menyengat dan sesudahnya berkurang. Parameter bahan organik sebelumnya tinggi dan sesudahnya menurun. Kontribusi media terhadap penurunan polutan. Limbah rambut memberikan kontribusi utama dalam penurunan minyak dan lemak karena sifatnya yang hidrofobik dan mampu menyerap minyak secara efektif. Arang tempurung kelapa berperan lebih besar dalam menurunkan BOD dan COD melalui mekanisme adsorpsi senyawa organik terlarut. Analisis data dan hasil, perbandingan dengan literatur. Hasil praktikum ini sejalan dengan penelitian Anggraini 2021 yang menunjukkan bahwa karbon aktif tempurung kelapa efektif dalam menurunkan parameter COD, TSS, dan minyak atau lemak pada limbah cair rumah makan melalui proses adsorpsi. Hal ini menegaskan potensi tempurung kelapa sebagai media adsorben alami dalam pengolahan limbah cair rumah makan. Perbedaan efisiensi penurunan polutan antara praktikum dan penelitian tersebut dipengaruhi oleh perbedaan metode preparasi media dan kondisi operasional. Karbon aktif pada penelitian Anggraini 2021 diaktifasi menggunakan H3PO4 sehingga memiliki daya adsorpsi lebih tinggi, sedangkan pada praktikum ini arang diperoleh melalui pembakaran sederhana tanpa aktivasi kimia. Untuk umur pakai media, perkiraan umur pakai rambut 1-2 minggu, arang aktif 1-2 bulan. Indikator kejenuhan meliputi penurunan efisiensi dan meningkatnya bau atau kekeruhan air keluaran. Refleksi, dampak, dan pengembangan. Analisis biaya. Dari segi biaya, prototipe pengolahan limbah cair ini relatif lebih murah dibandingkan sistem pengolahan sederhana lain yang menggunakan bahan kimia atau peralatan mekanis. Bahan utama seperti pipa PVC, kerikil, pasir, tempurung kelapa, dan limbah rambut mudah diperoleh dengan biaya rendah. Selain itu, sistem ini tidak memerlukan energi listrik karena menggunakan aliran gravitasi. Dengan biaya pembuatan dan operasional yang minimal, prototipe ini dinilai layak secara ekonomi untuk diterapkan pada rumah makan skala UMKM sebagai pengolahan awal limbah cair. Dampak lingkungan dari penerapan sistem.
Penerapan sistem ini memberikan dampak lingkungan yang positif, terutama dalam mengurangi beban pencemaran limbah cair rumah makan sebelum dibuang ke lingkungan. Penurunan minyak, lemak, dan bahan organik dapat membantu menjaga kualitas badan air di sekitar lokasi. Selain itu, pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut sebagai media filtrasi turut mendukung pengurangan limbah padat dan penerapan prinsip ekonomi sirkular sehingga limbah tidak dibuang tetapi dimanfaatkan kembali. Rekomendasi pengembangan prototipe ke depan. Pengembangan prototipe dapat dilakukan dengan menambahkan unit aerasi sederhana untuk meningkatkan degradasi bahan organik atau mengkombinasikan sistem filtrasi dengan tanaman fitoremediasi sebagai tahap lanjutan. Selain itu, optimasi desain seperti penambahan jumlah tabung filtrasi atau peningkatan ukuran media dapat dilakukan untuk menyesuaikan kapasitas pengolahan dengan volume limbah yang lebih besar. Panduan singkat perawatan sistem. Perawatan rutin yang perlu dilakukan adalah pembersihan atau penggantian media rambut secara berkala untuk mencegah penyumbatan, serta penggantian arang tempurung kelapa apabila efisiensi pengolahan menurun. Pemilik rumah makan juga perlu memeriksa aliran air, kondisi pipa, dan kebersihan tabung filtrasi secara rutin. Perawatan sederhana ini penting untuk menjaga kinerja sistem tetap optimal. Refleksi pembelajaran. Melalui tugas proyek ini, saya sebagai mahasiswa memperoleh pemahaman bahwa permasalahan lingkungan dapat ditangani melalui solusi sederhana, aplikatif, dan berbasis sumber daya lokal. Kegiatan ini melatih kemampuan berpikir kritis, kerja lapangan, serta pengambilan keputusan berdasarkan kondisi nyata, sekaligus memberikan pengalaman langsung dalam mengintegrasikan teori kesehatan lingkungan dengan praktik pengolahan limbah di masyarakat. Secara keseluruhan, praktik ini menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya inovasi, lingkungan yang sederhana dan berkelanjutan dalam upaya pengelolaan limbah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.